wabarakatuh. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, dan dalam arti yang sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Selanjutnya, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes di dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan, Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki nafsu yang berbeda-beda. Ada nafsu baik dan nafsu buruk, sehingga penegakan hukum sangat diperlukan. Upaya penegakan hukum sangat berkaitan dengan tujuan negara tersebut. Menurut Sabarudin, hidup tidak cukup hanya menjaga ketertiban, aman, dan teratur. Apabila negara hanya menjaga keamanan, maka negara tersebut memiliki tujuan yang sempit. Negara yang memiliki tujuan yang luas yaitu negara yang menjamin kehidupan kesejahteraan di samping keamanan. Teori tersebut disebut dengan teori negara kesejahteraan. Teori ini dianut oleh negara-negara modern. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sehingga persoalan kewarganegaraan, kemasyarakatan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di sana disebutkan bahwa tujuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat dalam bab 9 pasal 24, 24A, 24D, 24C, dan pasal 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut mengenai kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, di mana dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara Indonesia telah memiliki badan peradilan yang diatur dalam undang-undang, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang mana memiliki tugas pokok yaitu untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia. Ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa hal sudah mengarah ke hal yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum, hampir setiap hari media massa, baik elektronik maupun cetak,
masih menayangkan pelanggaran hukum, baik terkait pelanggaran penegakan hukum yang dinilai belum memiliki rasa keadilan masyarakat maupun permasalahan pelanggaran HAM dan KKN. Berikut ini adalah hal-hal atau contoh yang menjadi permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang dinilai belum memiliki sifat baik dan terpuji. Contohnya saja masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji lainnya. Yang kedua adalah masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial. Contohnya adalah SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga adalah maraknya ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat adalah penegakan hukum yang lemah, karena hukum dinilai adalah sebuah pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Yang terakhir adalah pelanggaran wajib pajak atas penegakan hukum di bidang perpajakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik. Negara hukum adalah negara yang setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya didasarkan oleh hukum yang berlaku di negara tersebut, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum, yang dimana masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan hak-haknya, maka dilakukanlah penegakan hukum. Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah keadilan. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga harus bersifat adil. Jika tidak, akan berakibat pada lunturnya kewibawaan hukum di mata masyarakat, yang berakhir pada terganggunya stabilitas nasional. Yang kedua adalah kemanfaatan. Aparat penegak hukum dalam penegakan atau pelaksanaan hukum harus memberikan keputusan yang memiliki kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Penegakan hukum adalah perlindungan hak terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui apa yang harus diperbuat atau apa konsekuensi yang terjadi jika masyarakat tersebut melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber historis bagian 2. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, untuk hukum pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPR. Dalam hukum material telah ditentukan aturan dan ketentuan hukum bagi yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukum dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara. Hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan hukum acara perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi seperti semula. Para aparatur penegak hukum dapat memprotes siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberikan putusan atau vonis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aparatur penegak hukum. Yang pertama, lembaga penegak hukum, yang terdiri atas 1. Kepolisian. Kepolisian merupakan alat penegak hukum negara yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1981, mengenai Undang-Undang KUHP menjelaskan bahwa kepolisian merupakan bagian dari pihak penyelidik dengan wewenang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai kasus pidana. Yang kedua, mencari keterangan atau barang bukti, dan yang ketiga,
menyampaikan hasil penyelidikan kepada pihak penyidik. Dalam pasal 6, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diatur dalam undang-undang. Lembaga yang kedua yaitu kejaksaan. Berdasarkan pasal 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan umum dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan. Wewenang dari kejaksaan yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan atas putusan pengadilan pidana. Lembaga yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, di mana hakim harus menerima dan memutuskan suatu perkara berdasarkan azas bebas, adil, jujur, serta putusan tersebut tidak dapat diganggu-gugat ataupun dipengaruhi oleh pihak. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga peradilan. Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang melanggar hukum dapat diselesaikan di berbagai lembaga peradilan, sesuai dengan masalah dan pelakunya. Yang pertama, ada peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti di bidang perkawinan, warisan, wasiat atau hibah, serta wakaf dan sedekah. Yang kedua, ada peradilan militer. Peradilan militer bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif atau orang yang dianggap setara dengan prajurit TNI aktif oleh undang-undang. Yang ketiga, ada peradilan tata usaha negara. Bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Yang keempat, ada peradilan umum. Peradilan umum merupakan tempat untuk mengadili apabila rakyat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk melakukan pengadilan tersebut, peradilan umum dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat pertama yaitu ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri berwenang untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seluruh kelompok masyarakat. Yang kedua, ada pengadilan tinggi. Apabila keputusan hakim pada pengadilan negeri dianggap belum mencapai rasa keadilan, maka pihak yang bersangkutan berhak untuk mengajukan banding di pengadilan tinggi. Yang ketiga, ada pengadilan tingkat kasasi. Apabila keputusan hakim di pengadilan tinggi masih dianggap belum mencapai rasa keadilan, maka pihak tersebut dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi merupakan dikenal juga dengan pengadilan Mahkamah Agung yang merupakan badan pengadilan tertinggi yang ada di negara kita yang berkedudukan di ibu kota. Selanjutnya, penasehat hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang diberikan kepada orang atau pihak yang diberikan wewenang untuk memberikan bantuan hukum. Dalam memberikan bantuan hukum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, penegak hukum atau pengadil harus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum yang diberikan dimaksudkan dalam upaya membela diri. Yang ketiga, terdakwa atau tersangka bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Berdasarkan pembahasan materi yang telah disampaikan pada materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena negara mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum. 4 fungsi negara yaitu melakukan penertiban, mengusahakan kesejahteraan rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, maka aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum. 3 unsur dalam menegakkan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Penetapan hukum di Indonesia masih mengalami masalah dan tantangan. Oleh karena itu, penetapan hukum harus dilakukan dengan sebaik-baiknya secara terus-menerus agar masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak dan kewajibannya. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.